Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Jadi pada pembelajaran asinkronus kali ini di mata kuliah metode penelitian sosial, kita akan membahas tentang metode penelitian kuantitatif dalam konteks penelitian sosial. Begitu. Nah, langsung saja. Jadi diharapkan setelah mengikuti perkuliahan atau pertemuan pada hari ini, teman-teman semua mampu menjelaskan metode penelitian kuantitatif dalam penelitian sosial. Kita mulai dengan ini teman-teman semua. Rancangan penelitian dalam metode kuantitatif. Jadi pertama, rancangan ini kita sebut juga sebagai apa ya? Sebagai strategi begitu. Pertama itu ada penelitian survei, kemudian ada penelitian eksperimen gitu. Nah, kalau penelitian survei itu adalah berfungsi untuk mendeskripsikan secara kuantitatif dalam bentuk dalam bentuk angka-angka, jadi kuantifikasi. Kemudian juga untuk mengetahui kecenderungan seperti apa yang terjadi, atau kemudian perilaku apa yang paling dominan atau paling minor atau paling sedikit begitu ya. Kemudian opini dari sebuah populasi dengan hanya mengambil beberapa sampel, teman-teman semua. Nah, itu yang dimaksud dengan penelitian survei. Kalau penelitian eksperimen, jadi kita menguji akibat atau respon atau dampak dari sebuah treatment, sebuah perlakuan yang kita berikan terhadap sampel penelitian kita. Gitu. Di dalam metode survei terdapat beberapa komponen-komponen rancangan, teman-teman semua. Pertama ada rancangan survei, kemudian ada populasi dan sampel, kemudian ada instrumen, kemudian ada variabel-variabel dalam penelitian, serta terakhir ada analisis data dan interpretasi. Di dalam rancangan survei, maka pembahasan yang harus kita atau kemudian harus kita sampaikan di dalam bab pendahuluan begitu ya. Paling tidak beberapa di antara adalah sebagai berikut gitu teman-teman. Jadi pertama ada identifikasi tujuan. Jadi mengapa kita melakukan penelitian survei gitu. Ini kemudian alasan. Kemudian dilanjutkan juga dengan dari alasan tersebut kita mendeklar nih secara jelas bahwa karena populasi yang sangat besar misalnya se-Indonesia, maka penelitian survei dengan mengambil hanya beberapa sampel saja dapat menghemat waktu mungkin. Jadi proses penelitian tidak perlu membutuhkan jangka waktu yang lama, yang panjang begitu. Atau kemudian dapat menghemat biaya. Jadi kita tidak perlu harus terbang ke sana kemari untuk melakukan wawancara atau apa begitu ya. Nah, kemudian di dalam pendahuluan juga kita harus mempertegas jenis penelitian, apakah cross sectional survei atau kemudian longitudinal. Nah, kalau cross sectional survei itu dia penelitian pada kondisi waktu tertentu. Jadi ada batasan time frame-nya, teman-teman. Misalnya di tahun sekian, di tahun 2012 sampai 2015, atau di bulan Januari sampai di bulan Juni atau Juli pertengahan tahun begitu. Atau yang terakhir longitudinal. Kalau longitudinal itu mereka atau penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama, kemudian berkesinambungan. Dan terakhir, kita harus mampu merinci strategi pengumpulan data. Nah, kuesioner yang kemudian akan digunakan untuk disebar atau kemudian angket tadi. Kemudian wawancara yang kita lakukan seperti apa, wawancara terstruktur, kemudian review catatan terstruktur, kemudian observasi terstruktur. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kalau penelitian cross sectional survey itu pertama ada deskriptif cross sectional dan analitik cross sectional. Jadi ada dua tipe nih di dalam penelitian
cross sectional survey. Sedangkan kalau di dalam penelitian longitudinal, dia ada dua tipe, teman-teman. Pertama itu penelitian yang tren, kita meneliti tentang tren gitu, perkembangan. Kemudian untuk mengetahui perubahan terhadap atau kemudian perubahan pendapat, perubahan sikap dari masyarakat. Nah, biasanya itu sampelnya berbeda, populasinya sama. Misalnya populasinya kan Indonesia gitu, masyarakat, atau populasinya kota Jogja gitu. Kemudian sampel awalnya adalah masyarakat di pusat-pusat kota begitu ya. Kemudian yang pada waktu berikutnya kita meneliti masyarakat yang ada di sekitar pedesaan gitu. Nah, kalau tipe yang kedua yaitu penelitian panel. Tujuannya itu untuk mengamati perubahan pola pada populasi. Nah, kalau di sini sampelnya harus sama. Jadi kalau awal tadi kita populasinya masyarakat Yogyakarta dengan sampel masyarakat di perkotaan begitu, maka di kemudian hari sampel yang kita gunakan tetap sama, yaitu masyarakat di perkotaan. Jadi kita tidak menggunakan jenis-jenis sampel lain. Nah, populasi dan sampel gitu teman-teman. Jadi ada dua teknik secara umum gitu ya, secara umum untuk mengukur, menentukan, kita tulis mengukur, menentukan, mengidentifikasi populasi dan sampel dari penelitian yang akan kita lakukan. Pertama itu ada probability sampling, kemudian yang kedua itu ada non-probability. Jadi di dalam probability sampling sendiri ada 5 jenis subteknik yang bisa kita gunakan teman-teman. Pertama itu pengambilan sampel acak sederhana, jadi kita random. Jadi misalnya kita melakukan penelitian tentang tingkat kesejahteraan masyarakat di sebuah desa gitu ya. Nah kemudian kita datang nih ke kepala desa, Pak, saya minta tolong dibantu untuk disediakan data berupa jumlah daftar nama kakak gitulah, kepala keluarga di desa ini, di desa Madukismo misalnya gitu. Nah, kemudian dari situ kita menentukan nih siapa saja akan menjadi sampel di dalam penelitian kita. Dan proses penentuannya sangat sederhana, misalnya interval 10 atau kemudian interval 5. Rumusnya nanti disesuaikan dengan jumlah populasi. Lalu kemudian yang kedua ada sampel acak sistematis. Kemudian yang ketiga itu ada sampel acak berstrata. Kemudian yang keempat sampel acak berdasarkan area begitu. Kemudian terakhir teknik pengambilan sampel acak bertingkat. Nah, untuk yang kedua yaitu yang non probability sampling. Jadi ada 5 teknik juga teman-teman. Pertama ada purposive sampling. Jadi kita sudah menentukan siapa yang akan kita wawancarai. Jadi proses samplingnya itu punya tujuan yang jelas gitu. Mengapa kita memasukkan kepala desa sebagai sampel dalam penelitian kita? Karena data yang ingin kita tanyakan itu hanya diketahui oleh kepala desa. Misalnya begitu. Kalau snowball sampling itu ketika kita sudah mewawancarai kepala desa misalnya gini. Nah kemudian kita tanya nih kepala desanya, Pak, saya ingin mencari tahu tentang data-data kesejahteraan masyarakat di desa Madukismo. Kira-kira bisa tanya ke siapa gitu ya? Oh bisa tanya ke KUR kesejahteraan gitu, bidang kesejahteraan. Nah itu disebut dengan snowball sampling. Jadi kemudian proses samplingnya semakin lama semakin membesar. Dari yang sebelumnya hanya kepala desa saja gitu, kemudian melanjut hanya berjumlah 1 orang gitu ya. Kemudian lanjut ke KUR bagian kesejahteraan, kemudian lanjut ke kepala urusan bagian atau bidang umum begitu. Kemudian ke staf-staf lainnya. Selanjutnya ada accidental sampling, kemudian ada kuota sampling dan teknik sampel jenuh. Instrumentasi. Nah, jadi di dalam penelitian kuantitatif, teman-teman semua, kita sebagai peneliti pertama harus menggunakan atau mengadopsi instrumen penelitian. Gitu. Kemudian uji instrumen yang belum diuji dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas.
Nah, uji validitas itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama ada content validity, kemudian ada predictive validity, kemudian ada constructive validity. Kalau content validity, kita itu menganalisis item-item sesuai dengan konten yang ada di dalam instrumen penelitian kita. Nah, apa menjadi instrumen penelitian kita? Instrumen penelitiannya yaitu kuesioner tadi atau angket itu. Kalau predictive validity dapat memprediksi kriteria yang akan kita ukur, sedangkan construct validity sudah sesuai dengan konstruksi atau konsep dalam hipotesis. Nah, kemudian uji reliabilitas itu menghasilkan konsistensi, teman-teman semua. Jadi antara antara instrumen dengan hasil jawaban yang kita harapkan tadi sudah sesuai. Dan harapannya instrumen-instrumen tadi bisa digunakan di lain waktu, di kemudian hari oleh peneliti-peneliti berikutnya. Begitu. Variabel dalam penelitian. Jadi pertama teman-teman semua nanti masukkan variabel-variabel dalam metode penelitian. Nah, variabel ini diambil dari mana? Diambil dari preposisi yang ada di dalam teori gitu. Nah, kemudian jelaskan nih apa yang menjadi variabel terikat, kemudian apa yang menjadi variabel bebas gitu. Kemudian kita masuk ke komponen-komponen rancangan di dalam metode eksperimen. Tadi kita berbicara soal metode survei. Pertama, jelas ada partisipan, kemudian ada variabel, ada instrumen dan materi, kemudian ada prosedur, kemudian ada ancaman-ancaman apa aja yang mungkin akan mengganggu proses memvalidasi dari hasil temuan kita begitu. Kemudian proses analisis data, terakhir interpretasi dari hasil penelitian. Nah, pertama kita awali dengan partisipan. Jadi pertama itu ada pre-experimental design, teman-teman semua. Kalau partisipan ini mereka berpartisipasi di dalam proses penelitian. Jadi ada tiga jenis begitu. Pertama ada one shot case study, kemudian one group pretest post-test design, dan ketiga itu ada intake group comparison. Kalau one shot case study itu sebelum dilakukan eksperimen, kelompok diberi perlakuan dan diukur. Jadi kan kita mengetahui bahwa eksperimental itu adalah jenis penelitian yang dia ada treatment di dalamnya, ada perlakuan yang kita berikan kepada si objek penelitian. Kalau one group pretest post-test design, jadi sebelum dilakukan eksperimen, kelompok diberi perlakuan, kemudian diukur sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Kira-kira gimana nih hasilnya gitu. Terakhir, yang intake group comparison, itu separuh diberi perlakuan, separuh tidak. Misalnya kita punya 10 sampel nih dari 100 populasi gitu ya. Nah, 5 kita berikan treatment, yang 5 lagi tidak gitu. Atau misalnya kita ingin meneliti tentang peningkatan kemampuan belajar mandiri siswa gitu. Yang 5 kita kasih mentor, yang 5 tidak kita berikan mentor gitu. Nah, berikutnya ada yang kita sebut dengan true experimental design. Jadi pemilihan acak atau random. Ada 3 jenis juga teman-teman semua. Pertama post-test only control design, kemudian pre-test post-test control group design, kemudian the Solomon for group design. Yang pertama itu kita mengukur hanya pada saat post-testnya saja. Jadi kita kasih treatment, baru setelah itu kita ukur. Nah, kalau yang kedua, jadi sebelum kita kasih treatment ini, sebelum kita kasih perlakuan kepada sampel, kita ukur dulu, kemudian berikan treatment, diberikan perlakuan, kemudian baru kita ukur post test gitu. Terakhir, dia itu dalam artian seperti ini. Tadi kita misalnya punya 10 sampel begitu ya.
Nah, 5 itu diberikan pretest dan 5 lagi tidak begitu. Nah, masing-masing salah satunya diberikan pretest. Terakhir semua dilakukan post-test. Berikutnya ada quasi experimental design. Jadi di dalam seri ini ada 4 jenis teman-teman semua. Pertama, time series design diuji. Jadi sampel kita itu diuji hingga 4 kali tanpa class control gitu. Kemudian non-equivalent control group design itu mirip dengan yang tadi, pretest, post-test, control group design. Hanya saja ini sampelnya dia tidak acak, tapi sudah ditentukan, jadi tidak random begitu. Kemudian ada counterbalance design, jadi semua kelompok mendapatkan perlakuan, treatment yang sama, tetapi urutan-urutan perlakuannya berbeda gitu. Tidak diberikan dalam waktu yang bersamaan atau dalam jangka waktu yang sama gitu. Berikutnya ada factorial design. Tujuan dari desain ini untuk menentukan apakah efek suatu variabel eksperimen tadi dapat digeneralisasikan lewat semua level dari sebuah variabel kontrol, atau apakah efek sebuah variabel eksperimen tersebut hanya berlaku khusus untuk level khusus dari variabel kontrol gitu. Jadi kita ingin mengetahui apakah hasil treatment yang kita lakukan kepada 5 sampel gitu dapat diakui atau dapat digeneralisasi menjadi hasil dari populasi yang lebih besar gitu, atau hasil dari 5 sampel tadi hanya berlaku di 5 sampel itu tadi gitu. Jadi dia tidak bisa dilakukan proses generalisasi. Nah, kemudian variabel-variabel sama dengan penelitian yang kuasi yang sebelumnya. Jadi pertama kita memasukkan variabel-variabel dalam metode penelitian. Kemudian dijelaskan nih mana yang variabel terikat, mana yang menjadi variabel bebas. Gitu. Berikutnya adalah instrumentasi atau alat yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi kita harus mengadopsi atau mengadaptasi dari instrumen penelitian kualitatif, yaitu biasanya kuantitatif maksud saya, yaitu menggunakan angket gitu, atau kemudian kuesioner, survei. Uji instrumen yang belum diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas sama seperti yang kuasi tadi. Kemudian uji validitasnya ada 3 jenis. Ada content validity, kemudian ada predictive validity, kemudian ada construct validity. Nah, bagaimana prosedur-prosedur di dalam teknik eksperimentasi ini? Pertama, tentukan atau sepakati jenis rancangan eksperimen yang akan kita lakukan. Jenis rancangannya seperti apa saja sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Ada yang dia post test, sebelumnya diberikan tes, kemudian setelahnya tidak diberikan tes, atau diberikan treatment terlebih dahulu begitu. Nah, itu ditentukan mana yang akan kita gunakan. Kemudian diberikan alasan mengapa kita menggunakan jenis rancangan tersebut, atau alasan dari mengapa kita menggunakan jenis rancangan tersebut. Kemudian untuk memudahkan si pembaca, teman-teman semua bisa membuat semacam bagan alur atau kemudian kerangka berpikir ya, bahwa setelah melakukan step ini, kemudian step yang berikutnya adalah step A, kemudian step B, kemudian step C gitu. Atau pada proses antara menuju dari step A ke menuju step B, kita melakukan semacam treatment, kita memberikan perlakuan begitu. Kemudian ancaman-ancaman apa saja yang mungkin didapatkan atau terjadi yang kemudian akan mengganggu proses kita dalam melakukan validasi hasil penelitian. Pertama, ada ancaman internal. Bisa saja kita salah mengambil strategi, atau kemudian salah mengambil teknik atau jenis dari teknik eksperimental tadi. Atau kemudian kita salah memberikan perlakuan atau treatment kepada si partisan, atau kemudian kita salah dalam menentukan sampel. Seharusnya tidak 10 orang, tapi seharusnya 20 orang begitu. Nah, kemudian ada ancaman validitas dari eksternal.
Misalnya kesalahan penarikan kesimpulan. Terakhir ada ancaman validitas statistik. Kita salah dalam menginterpretasikan hasil statistik begitu. Lalu simpelnya kita salah menginput data, kemudian data yang dihasilkan juga salah, kemudian kita juga salah nih membaca datanya. Berikutnya analisis data dan interpretasi data. Gunakan jenis uji statistik yang tepat untuk menguji hipotesis. Biasanya kita menggunakan yang disebut dengan ANOVA. Kemudian gunakan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data statistik. Nah, terakhir ini yang paling penting. Beberapa komponen di dalam penulisan format penulisan laporan kuantitatif itu mirip dengan kualitatif, teman-teman semua. Jadi pada dasarnya ada 5 bab utama gitu. Bab pertama ada pendahuluan, kemudian ada kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Nah, yang menjadi pembedanya adalah pertama di dalam dalam kajian pustaka kita nanti melampirkan atau menyantumkan secara eksplisit apa menjadi hipotesis dari penelitian yang akan kita lakukan gitu. Dan dalam bab 3 juga kita akan secara gamblang gitu memaparkan siapa saja yang menjadi populasi, kemudian berapa sampelnya. Kemudian kita juga menjelaskan nanti apa saja menjadi definisi operasional dari variabel-variabel yang kita gunakan tadi. Jadi ada variabel statis, ada variabel bebas gitu ya. Kemudian ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Kita menggunakan jenis apa? Apakah yang kuasi tadi atau kemudian eksperimental gitu. Kemudian bagaimana kita menjelaskan nih bagaimana proses validitas dan reliabilitas instrumen yang kita gunakan untuk mengumpulkan data gitu. Kemudian di dalam bab 4 juga di dalam bab tentang hasil penelitian kita memaparkan nih hasil uji hipotesis yang telah kita lakukan. Biasanya kita menuliskan atau kemudian melampirkan data-data statistik nih yang sudah kita olah di dalam alat atau kemudian aplikasi pengolah data statistik. Kalau di dalam ilmu sosial itu ada SPSS. Terakhir sama, yaitu ada simpulan, ada implikasi dan ada saran. Baik teman-teman semua, demikian berkaitan dengan materi pada pertemuan hari ini tentang penelitian kuantitatif di dalam konteks penelitian sosial begitu. Nah, apabila ada hal yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di dalam grup Discord yang kita gunakan gitu. Baik, sampai sekian dulu pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.